Hari ini adalah hari yang luar biasa. Waktunya melepas penat dari rutinitas sehari-hari. Siapa sangka percakapan dengan kawan lama berhasil menggerakkan hati saya untuk kembali menjelajah surga di perairan Indonesia. Dan kali ini, saya putuskan untuk menyelami keajaiban yang tersembunyi pada jantung segitiga karang dunia, Teluk Tomini. Dodi kawan saya ini memang sangat suka menyelam. Hampir seluruh titik penyelaman di perairan timur Indonesia sudah dia jelajahi. Saya bertemu dengannya saat menyelam di Laut Bunaken, Sulawesi Utara. Dan sekarang, kami akan kembali mengeksplor keindahan perairan Teluk Tomini di Gorontalo. Kami tiba di Desa Olele, Kecamatan Kabilabone, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo. Desa ini terletak di sepanjang pesisir pantai Olele. Disinilah kami akan menginap sekaligus melakukan kegiatan penyelaman. Saat kami memasuki desa, saya melihat sekelompok warga sedang mempersiapkan sesuatu. Saya penasaran, dan Dodi pun mengajak saya untuk melihat lebih dekat aktivitas warga tersebut. Di atas perahu, terlihat sejumlah makanan yang disajikan, seperti nasi kuning, nasi merah, berbagai lauk, serta pisang yang digantung pada tiang perahu. Sejumlah warga berkumpul di sekeliling perahu, dan terdapat seorang ustadz yang siap memimpin doa. Saya beruntung, kedatangan kami bertepatan dengan tradisi warga setempat untuk ritual doa perahu baru. Masyarakat percaya perahu yang baru jadi harus didoakan terlebih dahulu agar mendatangkan keberkahan bagi sang pemilik serta diberikan keselamatan saat mengais rezeki dengan menggunakan perahu tersebut. Indonesia memang menyimpan kekayaan bahari yang sangat besar. Salah satunya di perairan Teluk Tomini, Gorontalo, dengan 30 titik penyelaman. Beberapa di antaranya ada di Taman Laut Olele. Ya, tempat yang saat ini saya datangi. Dodi akan mengajak saya menyelam di beberapa titik penyelaman. Oh ya, jangan lupakan juga hiu paus yang bisa saya saksikan tak jauh dari sini. Wah, saya sudah tidak sabar menantikan waktu esok menjelajahi bawah laut Gorontalo, dan petualangan dimulai dari sini.
Alhamdulillah dengan adanya hiu paus, spot diving di Gorontalo itu bertambah. Oh iya? Dan dan menjadi booming bahkan di kelas internasional. Masa? Karena salah satu tempat wisata hiu paus paling dekat. Ya, jadi yang paling dekat itu di Gorontalo. Mau di Papua, mau di tempat lain, Filipina itu jauh dan Paling mahal. dekat itu di sini. Nah, untuk Gorontalo dia salah satu tempat yang paling terdekat di pinggir pantai. Rinkodon tipus atau hiu paus, sudah cukup lama saya mendengar tentang hewan langka yang menjadi daya tarik bagi wisatawan di Gorontalo ini. Bahkan, tidak sedikit wisatawan dari berbagai negara yang sengaja datang ke tempat ini hanya untuk menyaksikan hiu paus. Dan saya beruntung bisa bertemu dengan 2 ekor paus sekaligus. Sensasi berbeda saya rasakan ketika berenang bersisian dengan hiu paus. Panjang tubuhnya bisa mencapai hingga 6 meter. Suatu pengalaman yang luar biasa. Oh iya, kita juga menemukan beberapa sepeda di dasar laut Botubarani ketika menyelam. Sepeda-sepeda ini sengaja ditenggelamkan di kedalaman 10 meter. Hal ini semakin menambah daya tarik wisata hiu paus di perairan Botubarani. Malam ini, Dodi mengajak saya untuk mencari suntun bersama para nelayan. Suntung adalah sebutan untuk sotong atau cumi-cumi di daerah ini. Suntung yang kami cari adalah yang berukuran kecil dan menjadi salah satu makanan laut favorit di Gorontalo. Lampu, waring, dan corong pun sudah siap. Untuk lampu, dipilih lampu yang berwarna putih. Hal ini agar suntung mudah mengetahui bahwa ada lampu yang nantinya akan mengundang anak ikan untuk makan. Ketika anak ikan mendekat dan berkumpul ke lampu, maka bisa dipastikan suntung pun akan mendekat. Untuk proses pencariannya seperti apa dari awal? Nah, pokoknya dia lihat DP posisi kan. Misalnya kalau posisi di bawah lampu sudah mulai muncul satu-satu, itu sudah pelan-pelan. Dari tengah laut, laut. Itu sudah mulai pelan-pelan ke Pinggiran. darat. Iya, pinggir. Jadi kalau sudah di pinggiran sudah nampak DP banyaknya suntung itu. Iya. Baru setelah di pinggir. Setelah di pinggir itu lampu di belakang itu 2 kasih mati, di sini juga kasih mati, tinggal yang ini di muka. Iya. Jadi Bapak nggak dia dong? Ya. Bapak nggak itu cuma kumpul di situ? Iya. Dari laut kamar itu kan baku ikut terus. Nggak kasih umpan, Jo? Nggak.
Oh memang sebegitu dang DP sistem. Terus kalau sudah di pinggir Om, untuk jaring bagaimana cara proses? Itu tinggal palo dengan ini. Oh tinggal di palo. Dia tinggal di palo. Lampu dikecilkan secara perlahan saat suntung mendekat. Dan hap, kami langsung menjaring suntung-suntung tersebut dengan waring dan memasukkannya ke dalam ember. Seru sekali. Ya, walaupun hasil berburu kami malam ini tidak banyak, karena memang belum musimnya untuk suntung. Cukup untuk hari ini. Besok masih ada hal menarik lainnya yang akan Dodi tunjukkan. Hari ini saya ingin sedikit bersantai, menikmati suasana pantai, dan mengenal lebih dekat masyarakat di pesisir Pantai Olele. Kami juga bersepakat untuk mencari beberapa oleh-oleh khas dari Gorontalo. Tidak perlu jauh-jauh ke kota, karena di desa ini pun kita dapat menemukannya. Perempuan berdaya, masyarakat berdaya. Para perempuan di desa Olele tidak ingin duduk diam saja menantikan kepulangan suami mereka dari melaut. Atas inisiatif bersama, mereka pun memberdayakan diri membuat kerajinan tangan untuk membantu perekonomian keluarga dan meningkatkan pendapatan desa. Banyak jenis kerajinan yang dibuat, seperti bunga dari stocking atau kaos kaki wanita, perhiasan berupa kalung, gelang, cincin, dan ragam aksesoris untuk masker serta jilbab. Uniknya, bahan dasar untuk pembuatan aksesoris ini berasal dari sisik ikan kakap merah. Ya, aku pun baru mendengarnya di sini. Memanfaatkan bahan yang pada umumnya dibuang menjadi benda yang bernilai jual. Ini hasil kerajinan tangan di desa Olele ini ya? Iya, Ini ikannya, sisi ikannya ikan apa? ikan kakap merah. Oh. Harus ikan kakap merah. Iya, Kenapa? sebaiknya harus ikan kakap merah. Karena kalau ikan kakap merah ini ada motifnya. Oh ya. Oh, langsung Oh. otomatis begitu. Iya, ini motif alami ini memang motifnya. Bawaan ikan ya? Iya, tidak dibuat. Berarti kalau ikan lain tidak ada motif Tidak seperti ada. ini? Seperti ini ikan lain mungkin ada contohnya, tidak ada motifnya ini. Oh, polos. Iya. Polos ya? Itu bedanya kakap merah. Kalau prosesnya dari ini kan limbah, tidak ada yang ambil ini sisik ikan, jadi kita di sini kumpul sisik ikannya. Oh. Terus kita proses, kita rendam dulu dengan air sabun. Mungkin Menghilangkan ada- bau amis. Iya, menghilangkan bau amis dan lendir-lendirnya itu. Ya. Setelah itu dikeringkan, tapi dikeringkan tidak sampai kering di matahari, hanya sebentar saja di matahari, menghilangkan airnya sedikit saja. Setelah itu diangin-anginkan. Untuk prosesnya, untuk cabutnya susah tidak, Bu? Agak susah karena dia kan keras. Oh, Biasanya susah kita pakai tang juga untuk bantu-bantu supaya tidak rusak. Oh, bukan kayak satu kali. Bisa pakai itu, tapi ada sebagian yang rusak. Oh, rusak ya? Iya, rusak sisiknya. Bukan hanya perempuan desa ini saja yang berkreasi. Bahkan para pemuda pun ikut menghasilkan sesuatu yang dapat dijadikan oleh-oleh, yaitu baju kaos dengan motif wisata Laut Olele. Bahkan,
Pembeli bisa juga memesan motif khusus dengan gambar yang diambil sendiri saat menyelam di Laut Olele. Liburan bagi saya bukan hanya sekedar menyenangkan diri dari rutinitas harian, namun juga pembelajaran untuk semakin mengenal budaya dan kearifan lokal di tempat yang baru kita kenal. Menyaksikan keberagaman dan menemukan makna untuk saling menjaga. Menjaga keharmonisan dengan individu lainnya, juga keharmonisan dengan alam. Hari ini adalah puncak liburan saya. Waktunya untuk menyelami surga bawah Laut Olele. Ada 2 titik penyelaman yang akan kami jelajahi, yaitu Salvador Dali dan Gin Cave. Begitu menyelami Laut Olele, saya terkesan dengan hamparan terumbu karang yang masih sangat terjaga. Luasnya bentangan terumbu karang menyerupai savana di daratan. Sayang, tidak disarankan untuk menyentuhnya karena dapat membahayakan biota laut tersebut. Di titik penyelaman ini, saya bisa menemukan beragam jenis terumbu karang, seperti sivan, dan coral sponge yang sangat terkenal dan hanya satu-satunya di dunia, Salvador Dali. Perpindahan ke titik penyelaman lainnya, kami menyelami Gin Cave atau Gua Gin, salah satu titik penyelaman yang menjadi favorit para penyelam. Pertemuan 2 tanjung di permukaannya membuat kita seakan melihat mulut gua dari kedalaman. Di titik ini, terdapat tebing-tebing yang ditumbuhi oleh berbagai jenis terumbu karang. Bahkan, terdapat pula Salvador Dali dengan warna jingga yang menawan. Indonesia adalah negara maritim, dengan kekayaan bawah laut yang tak kalah dengan daratan. Ada berbagai macam biota laut yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Kehidupan laut juga sangat menunjang manusia. Terumbu karang misalnya
layaknya hutan hujan di daratan. Ia menjadi penghasil oksigen terbesar di lautan. Menyelami perairan Teluk Tomini di Gorontalo memberikan pengalaman yang luar biasa bagi saya. Mengeksplorasi taman laut terbaik di teluk terbesar yang berada di garis khatulistiwa. Menyaksikan Salvador Dali, saya bisa menjelajah dunia yang tidak banyak orang bisa melihatnya. Dan saya bisa menemukan keindahan Teluk Tomini yang bersembunyi. Dut, makasih ya, saya kasih baju lengkap selama di sini. Oh, sama-sama. Terima kasih sudah datang di Gorontalo. Bagaimana ngepedasi hari ini? Keren. Luar biasa? Keren. Indonesia keren, apalagi Gorontalo. Memang pesona Indonesia ini nggak pernah habis, Kang. Apalagi di sini, baru kita lihat asli. Itulah Indonesia. Indonesia itu berbagai macam keanekaragaman. Keindahannya luar biasa, darat maupun laut. Khususnya di Gorontalo untuk underwaternya kelas internasional. Oke. Cheers.